Jika kita perhatikan bahwa daftar orang-orang terkaya di dunia tidak pernah diduduki oleh tokoh-tokoh muslim. Bahkan dari 10, hanya 2 saja tokoh muslim yang masuk daftar orang terkaya. Masalahnya, apakah ini disebabkan karena mereka muslim? Dan apakah Islam menghambat umatnya untuk menjadi kaya? Video kali ini didukung oleh aplikasi Muslim Life. Kenapa sih Ustadz orang Islam itu harus menghafal Quran? Kepada pembahasan bagaimana cara menghafal Quran untuk orang yang sibuk. Menghafal Al-Quran itu mudah bagi siapa saja. Maka di sini kita akan merangkum beberapa trik pola yang diajarkan oleh guru-guru kami, orang-orang yang telah berhasil menghafal Al-Quran. Kira-kira bagaimana langkah-langkah tips atau ya langkah-langkah metodologi supaya orang sibuk pun bahkan semua orang bisa untuk menghafal Quran? Kalau kita ingin menghafal Al-Quran, ikutilah jejak orang yang telah berhasil menghafal Al-Quran. Buat teman-teman yang mau atau sedang proses hafal Quran, aplikasi Muslim Life ini dapat membantu proses hafalan teman-teman dengan fitur Quran digital, klinik Al-Fatihah, serta Muslim Life juga sedang mengadakan Akademi Tahfidz Quran, khususnya buat teman-teman yang sedang sibuk nih. Jadi langsung saja download aplikasi Muslim Life ini, link tertera di kolom deskripsi atau di kolom komentar tersemat. Jadi langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rabbanians ID bersama saya Zulfan Afdillah. Majalah Forbes merupakan majalah bisnis dan finansial terkenal di Amerika Serikat yang kerap kali mempublikasikan tokoh-tokoh orang terkaya di dunia. Di tahun 2021 ini teman-teman, mereka sudah meliris daftar orang terkaya di dunia dan umumnya diisi oleh bos-bos pemilik perusahaan teknologi digital dan fashion. Ini menunjukkan jika teknologi dan fashion menjadi tren akhir-akhir ini. Nah, namun kan mereka dalam membangun perusahaannya itu tidak lepas dari pinjaman uang bank. Oleh karenanya, walaupun para bos bisnis fashion dan teknologi ini dianggap orang terkaya, ada lagi yang lebih kaya dari mereka, yakni para bos bisnis bank ribawi seperti itu. Siapa lain jikalau bukan keluarga keturunan Yahudi, yakni Rothschild yang menguasai hampir seluruh perbankan di dunia. Dengan bisnis ribawi banknya, bisa dibilang keluarga Yahudi Rothschild yang satu ini disebut-sebut sebagai penguasa dan pengendali uang di dunia. Tapi soal ini lebih lanjut kita bahas kapan-kapan di episode berikutnya ya. Oke, kembali lagi, dengan beragam nama daftar orang-orang terkaya di dunia, mungkin ada yang bertanya, di manakah orang-orang muslim? Kenapa tidak ada daftar muslim di daftar orang-orang kaya di dunia tersebut? Wait. Did you say kayanya seseorang tergantung dari agama yang dianut? Apakah menurut kalian seseorang itu kaya karena agamanya? Ya saya nggak yakin sih ya, karena walaupun keluarga Rothschild itu Yahudi, mereka bahkan melakukan bisnis ribawi. Padahal kalau kita cek ke agama Yahudi, mereka sangat dilarang praktik riba. Begitu pula para miliarder dunia secara umum, mereka bukan benar-benar orang yang agamis. Sehingga untuk mengaitkan kekayaan dengan agama, perlu dipertanyakan lagi. Karena bahkan banyak loh orang-orang yang tak beragama, yang ateis, yang agnostik, yang juga menjadi miliarder, orang-orang terkaya. Karena bukan nggak ada, banyak juga tokoh-tokoh muslim yang masuk daftar jajaran orang terkaya di majalah Forbes seperti Aliko Dangote, Azim Premji, Muhammad Al-Amudi, Khairul Tanjung, dan di tahun 2021 Forbes juga merilis 22 tokoh Arab terkaya, walaupun perlu dipertanyakan lagi, apakah semuanya muslim? Nah, kalau statusnya hanya sebagai muslim, ya bukan nggak ada, dan banyak walaupun juga nggak signifikan. Sekarang masalahnya adalah ketika kekayaan seseorang itu dikaitkan dengan agama. Walaupun memang agama berkaitan erat dengan kemakmuran seorang pemeluknya, namun sekali lagi, tidak semua orang yang kaya memperoleh kekayaannya dengan parameter agama. Maksudnya begini, oke, kita punya daftar orang-orang terkaya dari Yahudi. Namun apakah mereka semuanya menerapkan aturan agama Yahudi dalam memperoleh kekayaannya? Oke, kita punya daftar orang-orang terkaya dengan latar belakang Kristen. Tapi apakah mereka benar-benar agamis? Oke, kita punya daftar orang-orang kaya dari kalangan Muslim. Namun apakah mereka memperoleh kekayaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam?
Walaupun perlu digarisbawahi, bukan nggak ada ya. Ada juga, contohnya Syekh Sulaiman Ar-Rajihi yang masuk daftar orang terkaya. Beliau adalah pendiri Bank Rajihi, salah satu bank bebas riba di dunia, dan beliau juga dikenal dermawan dan kekayaannya didapatkan dari usahanya dari nol, bukan dari warisan keluarga ya, seperti Pangeran Talal yang juga masuk ke daftar orang terkaya di majalah Forbes. Nah, kalau misalkan kita menilai kekayaan seorang muslim karena faktor agamanya, maka kita perlu screening kembali daftar muslim terkaya tadi. Apakah mereka itu bebas dari riba, bebas dari gharar, syubhat, maksiat, dan masih banyak lagi indikator untuk menentukan apakah mereka sudah cukup islamis dalam memperoleh kekayaannya. Kalau ceritanya kita menganggap seseorang itu kaya karena agamanya. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, izinkan saya untuk berterima kasih terlebih dahulu kepada para subscriber kami yang sudah mendukung channel ini via website kitabisa.com. Kami doakan semoga bantuan dukungan dari donatur sekalian dapat menjadi pemberat timbangan karena niat kontribusi saling tolong-menolong dalam kebaikan serta upaya meninggikan nama Allah. Buat yang mau ikut berpartisipasi, langsung saja klik link kitabisa.com di bawah deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Nah teman-teman, sistem ekonomi yang umum kita anut secara global di dunia sekarang ini adalah sistem kapitalisme. Kapitalisme sendiri berasal dari kata kapital yang berarti pemilik modal. Sehingga kapitalisme merupakan konsep ekonomi yang bertumpu pada kekuatan modal. Artinya, siapa yang punya modal, dia yang kaya. Nah umumnya kapitalisme juga dipahami sebagai sistem produksi dengan modal seminim-minimnya namun dengan menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah kapitalisme sendiri dibangun atas konsep sistem ekonomi liberal yang dipelopori oleh Adam Smith. Nah, liberalisme sendiri artinya bebas. Dan secara umum, liberalisme sendiri konsep yang mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi setiap para individu. Sehingga paham liberalisme sendiri menolak adanya pembatasan, baik dari pemerintahan dan terlebih khususnya dari agama. Nah, dengan teori ekonomi liberal Adam Smith inilah melahirkan model-model bisnis yang liberal, yang bebas, di mana demi mengeluarkan modal sekecil-kecilnya dan untung sebesar-besarnya, kita bisa saja tidak lagi terikat pada nilai, norma, dan hukum-hukum budaya khususnya agama. Karena salah satu pokok pemikiran liberalisme adalah review's dogmatism, yakni menolak dogma-dogma agama. Jadi dengan begitu, menurut paham ekonomi ini, demi keuntungan sebesar-besarnya, maka mereka tidak lagi memperdulikan apakah cara mereka membangun bisnis, serta apakah bisnis mereka sesuai dengan aturan agama atau tidak. Yang penting kan untungnya seperti itu. Nah, pelaku ekonomi kapitalis juga tidak memproduksi suatu produk apabila tidak ada permintaan pasarnya. Dia berputar pada needs, yakni apa yang dibutuhkan manusia, lalu kita tawarkan goods equipment-nya, yakni sarana pemuasnya. Terserah apakah itu dapat merusak nilai, norma, dan hukum budaya serta agama atau tidak. Yang penting jika masih digunakan dan ada yang membutuhkan produk tersebut, maka jalan terus seperti itu. Masalahnya adalah kalau misalkan mayoritas masyarakat butuh produk yang bertentangan dengan hukum agama seperti judi, ya akhirnya dibuatkanlah sarananya seperti kasino sebagai fasilitas keinginan berjudi mereka. Kalau mereka perlu tempat pemuas nafsu, maka dibuatlah prostitusi. Begitu juga klub malam, alkohol, dan lain sebagainya yang tidak sejalan dengan hukum nilai-nilai Islam. Jadi kalau masyarakat secara umum perlu, ya pengusaha kapitalis akan memfasilitasinya bagi siapa yang punya duitnya, walaupun bertentangan dengan hukum-hukum agama. Artinya jika masyarakat umum semakin liberal dan semakin sekuler, maka semakin lepaslah mereka dari kontrol agama. Maka semakin banyak pula produk yang memfasilitasi keinginan-keinginan mereka tersebut. Sehingga ekonomi liberal atau kapitalis tidak memperdulikan pandangan konservatif atau aturan keagamaan dalam memperoleh keuntungannya. Dengan begitu, model ekonomi global yang kita gunakan sekarang ini itu sama sekali tidak berkontribusi untuk menjaga nilai, norma, dan hukum-hukum agama, khususnya agama Islam. Ini menunjukkan sistem ekonomi sekarang itu sangat egois dan individualis, tanpa memperdulikan dampak buruk pada akhirnya. Dan sistem kapitalis, teman-teman, memang menghendaki sikap egois dan individualis tersebut supaya sesama pengusaha itu bisa saling bersaing. Terserah apakah dengan cara yang melanggar norma atau tidak. Yang penting dengan sikap kompetitif begitu, maka diharapkan gairah berbisnis semakin kencang dan perputaran uang semakin cepat. Tujuannya juga supaya pemerintah menerima banyak pungutan pajak serta banyak bank-bank yang menerima pinjaman uang
dari berbagai perusahaan. Sehingga dalam hal ini, pemerintah dan bank menjadi dua institusi yang sangat diuntungkan. Dengan begitu teman-teman, orang-orang non-muslim, khususnya yang liberal, sekuler, bahkan tak beragama, bisa lebih leluasa dan bebas untuk memutar uang mereka. Ditambah lagi ketika kita semakin mau dicekoki produk-produk pemuas nafsu yang tidak sesuai dengan aturan agama, maka semakin besarlah potensi keuntungannya karena produknya laris manis seperti itu. Dan dengan begitu, mereka tentu dengan mudah menginvestasi uangnya seperti di bidang kasino atau perjudian yang potensi keuntungannya sangat besar. Negara Makau adalah salah satu negara yang kaya karena bisnis ini, yang merupakan hasil sumbangan dari kerajaan bisnis judi Stanley Ho, di mana dia telah mengubah wajah Makau dari bekas daerah jajahan Portugis menjadi pusat judi di Asia yang melampaui Las Vegas, Amerika Serikat. Nah, sedangkan raja judi di Las Vegas adalah Sheldon Gary Adelson. Nah, karena untung yang melimpah, akhirnya banyak yang menginvestasi duit di perusahaan-perusahaan judi tersebut. Di sisi lain, bagi orang-orang yang memegang prinsip moral, mungkin akan beralih buat investasi di bank-bank konvensional, cryptocurrency, trading, dan lain sebagainya yang bagi kita sebagai muslim menjadi qarar, menjadi riba, maisir, dan lain sebagainya. Pun kalau kita mencoba membuka bisnis nih ya, kita akan tersendat di beberapa hal khususnya di bidang pendanaan. Tentu kita tidak bisa dengan mudah meminjam uang modal dari bank karena bisa terjerat riba kan ya. Orang-orang lain mungkin dengan mudah bisa meminjam uang di bank. Ya karena bisnis mereka merupakan bisnis yang banyak peminatnya. Nah masalahnya bisnis yang banyak peminatnya di dunia umumnya merupakan produk-produk yang bertentangan dengan nilai, norma, dan hukum agama seperti itu. Nah, solusi lain dalam mencari modal selain di bank kan itu melalui jalan investor. Masalahnya, para investor juga nggak mau rugi. Tentunya mereka lebih memilih para calon-calon pengusaha, para startup yang mau diajak berkompromi supaya produknya dapat diatur sedemikian rupa agar sesuai keinginan mereka dan laris di pasaran. Misalkan kita mau membuat platform e-commerce seperti itu. Apabila kita tidak mampu beradaptasi agar sistem e-commerce yang kita buat disusupi akad gharar, riba, dan sebagainya, tentu para investor tidak mau mensupport model startup kita karena secara ekonomi liberal tidak menguntungkan investasi dan tidak menggiurkan pasar. Dan banyak lagi faktor-faktor dan aspek eksternal yang membuat kita serba salah dan menjadi lingkaran setan. Jadi mau usaha tapi kita nggak bisa berkembang pesat karena kondisi, mau jadi karyawan juga pun membuat kita tidak berkembang. Akhirnya para pemikir muslim mencoba menawarkan sistem ekonomi baru yang berlandaskan nilai-nilai islami dan humanis yang disebut dengan ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Bedanya adalah jika sistem kapitalisme menghasilkan pengusaha-pengusaha kaya yang menumpuk kekayaannya, sedangkan konsep Islam itu melarang uang hanya bertumpuk pada seorang saja, akan tetapi harus merata kepada pengusaha-pengusaha lain. Misalkan contohnya nih ya, kita punya perusahaan elektronik, teknologi elektronik. Kalau kita mau untung sebesar-besarnya, maka semua spare part dan perangkatnya kita produksi sendiri, kan gitu. Mulai dari kabelnya, chipnya, casingnya, kacanya, dan lain sebagainya, kita produksi sendiri. Nah, ini cara pandang kapitalisme. Nah, kalau model Islami itu berbeda. Setidaknya ya, beberapa spare part tersebut harus kita ambil dari perusahaan-perusahaan kecil yang ada di sekitar kita. Jadi ada saling kerjasama dan bersinergi memberdayakan satu sama lain seperti itu. Sehingga kita nggak egois, kita nggak individualis, karena kita saling berbagi rezeki, kan gitu. Nah, setidaknya model ini dapat kita lihat di perusahaan Apple. Apple walaupun sebenarnya mereka mampu, mereka masih bekerja sama dengan Samsung untuk memproduksi chipnya. Apple juga masih memperkerjakan perusahaan-perusahaan kecil. Makanya produk Apple itu nggak diproduksi atau diassemble di satu tempat saja. Bisa saja produk Apple tapi produksinya di Australia, China, Taiwan, Singapura, dan sebagainya. Makanya jangan heran jika bos perusahaan Apple tidak menduduki daftar orang terkaya di dunia. Nah, contoh lain misalkan teman-teman, kalau misalkan di Cina itu ada stok cabai yang lebih murah di Indonesia, orang-orang kapitalis akan berpikir, mending impor dari Cina aja lah ya, karena lebih murah daripada petani di Indonesia. Ini cara berpikir kapitalis. Akan tetapi konsep Islam menegaskan, andaikan impor lebih murah, lebih baik kita memperdayakan petani setempat. Ya nggak apa-apa kita kurang untungnya, yang penting uang itu tidak menumpuk pada satu orang saja, dan orang-orang di sekeliling kita juga bisa menikmati rezekinya dan makmur, kan seperti itu. Nah, kalau semua pengusaha muslim punya cara pandang begini,
tentu kita tidak akan melihat daftar nama mereka di daftar urutan orang-orang terkaya. Karena tidak ada yang lebih menonjol. Sebab semua bangun secara bersama. Semua kaya secara bersama. Yang membuat tidak ada yang lebih kaya dari yang lainnya. Dan ini bukan konsep yang dibuat-buat teman-teman. Melainkan ekstraksi dari konsep zakat, infak, sedekah yang Islam sendiri menganjurkan umatnya begitu. Zakat, infak, dan sedekah ini kan konsep bahwa kekayaan jangan hanya menumpuk pada satu orang saja. Karena dalam surat Az-Zariyat menyebutkan wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, bahwa dalam setiap harta terdapat hak orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang meminta. Hal yang paling sederhana saja, kalau misalkan kita punya toko dan kita lihat jika toko tetangga kita belum ada yang laku, maka kita arahkan pembeli kita ke toko sebelah supaya tetangga kita juga tersalurkan rezekinya, kan gitu. Oleh karenanya kita pahami di sini bahwa sistem ekonomi Islam tidak mengajarkan ketamakan dan keserakahan. Ini baru salah satu dari sekian banyak konsep ekonomi luhur yang diajarkan dalam Islam. Dan masih banyak lagi nilai-nilai yang Islam ajarkan supaya perekonomian kita bisa manusiawi. Oleh karenanya, apakah agama Islam menghambat kita untuk kaya? Jelas tidak. Islam malah mengontrol. Lebih jauh, Islam mengontrol society. Pelarangan umatnya agar tidak investasi dan menggunakan dana dari hasil maksiat seperti klub malam, minuman-minuman keras, kasino, dan sebagainya merupakan bentuk kontrol society. Gunanya agar suatu masyarakat dapat hidup dengan peradaban dan moral yang terjaga. Karena dampaknya tentu akan mengakibatkan kehancuran moral suatu bangsa ketika masyarakat bebas sebebas-bebasnya. Nah, Islam melarang sistem riba karena riba sudah banyak memakan korban. Islam juga melarang sikap egois, individualis, tamak, dan serakah dalam berbisnis. Ya, supaya kita bisa memanusiakan manusia, supaya bisnis kita bisa berperi kemanusiaan, masih memperhatikan orang di sekitar kita yang tidak beruntung, dan supaya alam terjaga dari eksploitasi yang berlebihan. Dan dengan begitu, maka terciptalah masyarakat yang harmoni, makmur, dan kaya, yang kayanya bukan karena serakah uang, akan tetapi karena kita saling membantu. Jadi bukan agama yang menghambat umatnya untuk berkembang, melainkan perkembangan dunia yang mengarah kepada liberalisasi dan pembebasan tidak terkontrol sebagai bentuk produk ekonomi liberal dan kapitalis yang mementingkan untung sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan nilai moral, etika, dan norma masyarakat. Nah, jadinya apa? Jadinya dilema, serba salah kan? Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Hadis riwayat Tirmizi. Namun perlu diperhatikan bahwa memang kondisi ekonomi dunia sekarang ini sama sekali tidak mendukung prinsip kita sebagai muslim ya. Namun kita tidak boleh terus-terusan menyalahkan kondisi. Sebaliknya, seharusnya kita bisa visioner dan ambisius untuk mencari nafkah dan membangun usaha serta bisnis dengan nilai-nilai yang islami. Karena bukan tidak mungkin suatu saat sistem kapitalis ini akan usang dan runtuh juga. Seperti kita lihat, sistem ekonomi sosialis komunis itu bisa runtuh. Dan sebelum kapitalis, kan ada sistem ekonomi merkantilisme yang juga akhirnya runtuh. Maka mungkin suatu saat sistem ekonomi berasaskan pada nilai-nilai Islam bisa menjadi solusi menggantikan kapitalisme. Namun setidaknya dari sini kita bisa melihat bahwa inilah keindahan Islam. Islam merupakan satu-satunya agama di dunia yang memperdulikan sistem ekonomi manusia agar kita bisa berbisnis dan berniaga sesuai nilai dan norma yang berlaku. Agar kita memanusiakan manusia dan agar masyarakat dapat harmonis, terkontrol moralnya, dan juga beradab. Sehingga ketika kita kaya, maka peradaban kita juga maju, dan majunya peradaban kita maju secara terhormat. Karena semua kita beradab dan berkemanusiaan yang luhur. Oke, mungkin ini saja untuk episode kali ini. Kesimpulan apa yang dapat teman-teman petik dari video ini, tulis di kolom komentar. Kalau video ini sedikit banyak membuka wawasan, kalian dapat mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya di bawah video ini. Atau teman-teman juga mau mendukung channel ini via website kitabisa.com, link tertera di deskripsi video dan juga di kolom komentar tersemat. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah, mohon undur diri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.